Baik, ini menjelaskan tentang pembahasan tentang hijr. Hijr itu apa sih? Memisahkan. Jadi kembali ke pembahasan yang kemarin itu, adapun hijr itu, jadi hijr itu kan upaya untuk mendidik istri tatkala istri nusuz, maka diperbolehkan untuk hijr. Hijr itu dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dari tempat tidurnya. Jadi ketika istri itu berbuat nusuz pada suami, nusuz itu bermaksiat, seperti tidak taatnya istri kepada suami, diperintah sama suami nggak mau, tidak taat, kata suami jangan keluar deh, ini malah dia keluar. Jangan berdua-duaan, ini berdua-duaan berarti maksiat kan, maka itu pendidikannya dengan cara dihijr. Hijr itu dipisahkan dari tempat tidurnya. Nah, batasan hijrnya itu sampai kapan? Wahadal hijru, dan adapun hijr itu la ghayatalah, tidak ada batasan katanya. Jadi hijr itu tidak ada batasan. Ketika suami mau memisahkan istrinya dari tempat tidurnya, maka kata para ulama la ghayatalahu, tidak ada batasan, li'annahu li hajati sholatiha. Karena sesungguhnya hijr itu li hajati sholatiha, untuk kebutuhan kemaslahatannya. Jadi famata lam taslu, maka sampai kapan? Famata lam tasluh, maka sampai tidak ada batasan ya. Ketika itu maslahat, maka itu terus dilakukan hijr itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi ketika tidak ada perubahan pada diri istri, tetap ketika suami itu mau menghijr, maka boleh sampai 10 tahun dipisahkan ya. Terus kada perubahan. Tujuannya entah untuk apa? Tujuan untuk kemaslahatan bagi istri, solahiha, untuk kemaslahatan bagi istri. Famata lam taslu, maka sampai dia tidak berubah. Jadi gitu ya. Jadi batasnya itu kalau dia sampai tidak berubah terus, maka hijr itu akan terus dilakukan. Pemisahan akan terus dilakukan. Fal hajru, maka adapun hijr bakin tetap fa in balagha, jikalau sampai sinina 2 tahun. Mata solahat, maka ketika sampai dia itu berubah, fala hijr, maka tidak boleh menghijrnya. 2 tahun. Dan kapan sikap belum berubah, maka hijr akan terus ditetapkan setelah sampai beberapa tahun. Dan saat sikapnya sudah membaik, maka hijr akan dihentikan. Bukan 2 tahun, maaf. Wa balaghus sinin. Sinin itu hajar akan terus diterapkan setelah mencapai beberapa tahun, maksudnya. Wa in balaghus sinin. Jadi famata lam tasluh fal hajr, maka adapun hijr baki akan tetap dilakukan wa in balaghus sinin, walaupun sampai beberapa tahun. Jadi hijr itu akan terus dilakukan sampai beberapa tahun. Ketika apa? Ketika belum berubah. Nah, wa mata solahat, jika si istri itu berubah, fala hajra, maka tidak boleh menghijrnya. Jadi gitu. Jadi hijr itu akan tetap dilaksanakan, terus dilaksanakan sampai beberapa tahun. Kapan hijr itu dihentikan? Hijr itu dihentikan ketika solahat, wa mata solahat, ketika si istri itu berubah. Istri itu berubah nih, taubat. Nah, dia sudah nggak boleh menghijr lagi. Itu kan, ini umi ini menyesal gitu kan dari perbuatan yang kemarin, gitu kan. Maka suami nggak boleh melanjutkan hijrnya. Itu kalau misalkan si istri itu nggak tobat gitu, terus itu hijrnya itu sampai berpuluh-puluh tahun, berarti berpisah terus itu? Bisa terus. Maksudnya dalam keadaan hijr itu tuh tetap dikasih nafkah gitu? Nafkah tetap jalan, tetap ya? Nafkah tetap jalan. Kan dia masih suaminya, masih istrinya. Batasan nusuznya itu kayak gimana? Nusuz itu kan berbuat maksiat kepada suami. Kalau misalkan itu sampai puluhan tahun gitu, apakah ada batasan nusuznya itu segimana parahnya gitu? Nusuz itu kan dia melanggar syariat ya, syariat kepada suami. Jadi tidak taat, si istri itu tidak taat kepada suami.
ketaatan-ketaatan seperti jangan keluar rumah malah keluar rumah, jangan ngobrol sama laki-laki malah ngobrol sama laki-laki misalkan, terus jangan berbuat ini malah berbuat itu. Yang penting perbuatan itu tuh tidak haram. Jadi perbuatan yang mubah tapi diperintahkan oleh suami itu kan jadi wajib. Jadi suami memberikan arahan, memberikan perintah ataupun perkara-perkara yang dibenci suami, maka dia kerjakan, malah ketika dia kerjakan, nah itu namanya nusyuz. Jadi perkara yang mubah tatkala diperintahkan oleh suami, maka itu hukumnya jadi wajib, nggak boleh. Kata suami teh gitu kan, kamu harus berpakaian pakai baju ini, maka itu jadi sesuatu yang wajib bagi istrinya. Kalau misalkan istrinya nggak suka gitu, itu masuk perkara nusyuz. Perkara nusyuz itu. Terus misalkan hal sepele kayak gitu harus dihijab, harus dihijar. Kalau suaminya itu dia pengen seperti itu, dia pengennya seperti itu, maka itu masuk pembangkangan, jadi nusyuz, maka dihijar. Berarti bukan hal yang penting juga gitu. Sesuatu yang sepele juga bisa jadi ini. Ya kalau suaminya itu ingin serius, apalagi perkara-perkara yang sudah haram, wah ini udah nusyuz betul. Kata syariat berduaan itu haram, nah, dia malah berduaan itu nusyuz jelas. Contoh gini, keluar rumah itu boleh kan, tapi kalau kata suami jangan keluar rumah tanpa izin, maka jadi haram itu, haram. Itu juga termasuk nusyuz maksiat. Contoh kasus zaman sahabat, ada seorang istri yang ditinggal oleh suaminya kan, maklum kan, itu kan kata suaminya jangan keluar rumah tanpa izin. Tanpa izin. Sebenarnya keluar rumah itu kan sesuatu yang boleh-boleh saja, mau nengok keluarga, nengok suami, nengok ayahnya, nengok orang tuanya. Tapi karena suami itu mengatakan jangan keluar rumah dulu, gitu, maka itu jadi kewajiban. Ini mungkin di pihak istrinya ya, Bia. Jadi wajib dari pihak istrinya gitu. Nah, wajib di pihak istrinya. Di pihak suami itu memberi keluasan gitu. Ya. Kalau suami yang baik. Ya, jadi di pihak istri wajib. Jadi kalau di pihak suami harusnya memberi keluasan gitu. Jangan terlalu mengekang. Jangan saklek itu. Tapi di pihak istri ketika ada suami yang seperti itu, maka dia wajib melaksanakannya. Kalau enggak melaksanakan nusyuz, maka hubungan nusyuz itu hukumannya suami boleh memberikan hijr, itu memisahkan dari tempat tidurnya. Pertama nasihat dulu, nasihat tidak digubris, maka hijr, dipisahkan di tempat tidurnya. Wa an ba'dil ulama, tetapi para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan ghayatul hijri syahrun, bahwa batasan pemisahan itu syahrun, 1 bulan saja. 1 bulan saja. Kalau udah 1 bulan jangan dilanjutkan pisah ranjangnya. Kirain tadi yang balago sinin kirain 2 tahun. Bukan, sinaini, kalau dibaca sinaini 2 tahun. Ini dibaca sinina. Sinina itu berarti jamak, beberapa tahun. Kalau sinaini 2 tahun, tapi di sini dibaca wa in balaghus sinina, jika sampai beberapa tahun. Kalau jadi sampai berpuluh-puluh tahun istrinya tetap ini nggak tobat-tobat itu keterlaluan istrinya itu. Iya, keterlaluan. Keterlaluan. Kan ada kan istri yang keterlaluan. Itu makanya dia suami itu boleh tuh, jadi nggak tidurnya nggak bareng gitu. Tujuannya kan untuk pendidikan, biar istri itu sadar kamu tuh dipisahkan tuh karena gara-gara kamu tuh tidak taat, tidak nurut. Kalau istrinya itu kalau istri yang soleh, peka, dia pasti akan ini kan, akan tersentuh hatinya kan. Itu istri berarti kenapa suamiku gitu kan nggak tidur bareng, apa marah gitu kan. Kalau memang peka berarti kan ngerti ya, kalau yang sayang peka itu oh iya karena gara-gara kemarin kali udah minta maaf itu kan, berarti menandakan itu suaminya itu marah gitu kan. Dan marah itu dalam artian mendidik
Jadi ada sesuatu yang mengganjal tuh, suaminya itu mempermasalahkan itu. Nah, istri yang dia tuh ngerti, yang peka, pasti dia akan connect. Tapi kalau nggak connect ini bermasalah. Digituin masih nggak connect gitu kan, wah ini bermasalah, bisa jadi kecerdasannya bermasalah. bisa jadi memang dia itu memang sudah nggak cinta, nggak taat. Bisa ya jadi kan? perempuannya juga marah. Bisa jadi perempuannya marah. Bisa jadi perempuannya juga sama-sama marah ya. Sama-sama marah. Nah makanya sebelum ketika sama-sama marah ini mesti ada tahapannya. Pertama tahapan nasihat kan. Tahapan nasihat. Gitu. Jadi kalau ini yang terjadi, yang menjadi, makanya ini kan lagi membahas tentang istri ya. Nanti juga dibahas tentang suaminya. Suaminya juga nggak boleh gitu juga kan, nanti ada. Nggak boleh mencaci maki nanti di depan. Ini untuk istri. Ini bagi untuk istri. Nanti ada suami, ada lagi poin-poinnya. Wadribu. Nah, ketika hijr itu tidak mempan, ini ada mungkin ya suaminya udah bener gitu. Dia udah ngasih kelonggaran, bahkan suaminya itu memang baik, memang longgar gitu kan. Jadi cicinge. Ini misalkan ada kayak gitu suaminya cicingan gitu ya, cicingan, bahkan dia itu memang tidak mendominasi, malah istrinya mendominasi, diatur istri. Nah, maka kalau kan ada istri yang mengatur suami misalkan ya, nah, dia langsung pada level menghijr, memisahkan. Oh ini kalau udah suami yang didominasi sama istri, itu suaminya malah langsung pada tahap hijr, ini kan nggak main-main ini. Terus istrinya nggak berubah-ubah, ini istri itu kayak dia itu kayak nggak mikir gitu ya, dibisain ranjang, kayak nggak merasa berdosa, maka wadribuhunna, maka pukullah, maka dia boleh memukul. Darban dengan pukulan ghairu mubarrih, yang tidak menyakitkan. Boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apa itu? Wa huwa alladzi la yaksuru azman, itu pukulan yang tidak memecahkan azman, tulang. Berarti tidak sampai mematahkan tulang. Ini bahaya ya. Wala yashinu, dan juga tidak boleh membuat cacat. Pukulan cacat berarti bisa cedera, bisa sakit, bisa bengkak, itu cacat kan. Oh, duan, mencacatkan anggota badan. Atau artinya aidarban ghairu syadid, pukulan yang tidak keras gitu, yang tidak keras nggak sampai ada bekasnya gitu kan. Kalau sakit mah kerasa. Kalau bekasnya itu biasanya ada biru gitu ya, jangan sampai seperti itu. Tapi sih ada kata-kata ghairu syadid, pukulan tidak keras, berarti pukulannya ringan ya. Jadi keras itu walaupun tidak cacat, ini kan didefinisikan mubarrih itu yang tidak mematahkan tulang, yang tidak membuat cacat, yang juga yang tidak keras. Berarti memang pukulannya itu ringan ya. Pakai apa mukulnya? Di sini nggak jelaskan pakai apa. Jadi pukulannya ringan. Wadzalika lam yarji'na. Wadzalika, jadi kalau ini suami mukulnya sampai keras nih, berarti ini dia zalim. Kalau sampai keras ini, apalagi sampai memecahkan tulang, sampai membuat cacat, itu zalim ya, sampai biru. Hanya KDRT. Jadi kalau pukulannya mungkin bukan sebenarnya ya. Itu keras enggak kan? Itu gak keras kan? Itu ringan. Jadi itu pukulan seperti itu. Itu jadi jangan keras ya. Jadi makanya suami nih hati-hati nih. Yang suka mukul-mukul sampai bonyok, sampai biru, sampai bingkang. Ya, itu sudah zalim, bukan pendidikan lagi, itu kezaliman. Ini kita berlindung dari sikap-sikap yang berlebihi dari ketentuan syariat. Wa dzalika illam yarji'na, dan yang demikian itu illam yarji'na, jikalau si perempuan, si istri itu tidak kembali, bil hijron, tatkala sudah dihijr nggak kembali, itu boleh dipukul. Tapi kalau sudah dihijr jangan dipukul. Kalau dipisahkan tuh dia udah kembali, udah tobat, jangan. Kembali maksudnya kembali ke suami. Kembali ke suami, tobat. Tidak berubah maksudnya. Kalau istrinya tidak berubah, maka boleh diberikan pukulan tadi, pukulan ringan tadi.
Fa'in ata'na maka ketika taat si perempuan, si istri hukum kepada kalian, fima yuradu minhunna, pada apa-apa yang dikehendaki baginya istri, wala tabghu, maka janganlah kalian bertindak, ayalla tatlubu, dan janganlah kalian tuh mencari-cari alaihinna sabilan, pada istri kalian itu sabilan, jalan, torikon, jalan, ila darbihinna zulman, yaitu berupa pukulan-pukulan yang zalim. Jadi jangan, ketika istri kita sudah taat, maka jangan mencari-cari kesalahan sehingga kalian itu memukul dia, gitu maksudnya. Kalau udah taat, ya udah, jangan cari-cari jalan, cari-cari alasan, cari-cari apapun itu sehingga kamu tuh ingin memukul dia. Jadi ada jalan aja, ada alasan apapun, jangan ada alasan apapun untuk memukul dia, gitu. Kalau dia sudah taat, sudah selesai, jangan pukul lagi. Walaupun emosi. Nah, yang sulit itu kan begitu ya. Ini emosinya udah tinggi, gitu. Mungkin karena istrinya itu udah melebihi ambang batas, kemudian dia, ya bang, saya maaf bang, bener saya nggak akan ulangi lagi bang, gitu kan. Tapi ini perbuatan mungkin sudah melebihi kewajaran, emosi masih belum mereda. Itu memang itu ujian bagi seorang suami begitu. Jadi ujian bagi seorang suami. Jadi emosi masih ada. Akhirnya dia memukul. Ada yang begitu ya di sosial media. Istrinya melakukan kesalahan, suaminya udah ampun bang, gitu kan, dia sampai memukul, menendang, gitu. Ini bahaya itu. Itu masuk kezaliman. Maka ini ujian bagi seorang istri, ujian bagi seorang suami ketika sudah taat, ya sudah. Ketika sudah ampun-ampunan, ya sudah, kalau sudah taat. Waj'alu, dan anggaplah oleh kalian, jadikan oleh kalian maka minhunna, apa-apa yang telah terjadi, yang sudah dilakukan oleh istri kalian maksiat, istri kalian itu telah berbuat yang tidak disukai oleh suaminya, pokoknya bermaksiat, nusuz ka'alam yakun, maka anggaplah ka'alam yakun, seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika mereka sudah taat, sudah kembali, anggaplah mereka itu sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Fa inna taibu min dzanbi kama la dzanba lahu, maka sesungguhnya orang yang sudah bertobat itu, orang yang sudah bertobat dari dosa, sesungguhnya dia seolah-olah tidak mempunyai dosa. Melupakan. Jadi lupakan masa lalu. Sudah, kalau udah tobat, sudah kembali, sudah lupakan masa lalu yang dulu pernah dilakukan oleh pasangan kita, oleh istri-istri kita. Yang diungkit-ungkit lagi, sudah, maafkan saja, gitu kan. Walaupun perih, walaupun hatinya perih, hatinya itu sakit, gitu kan. Jadi itu namanya ujian. Maka lupakan apa-apa yang telah dilakukan istri-istri kalian, istri-istri mereka, istri para suami. Udah, itu anggaplah udah nggak ada apa-apa lagi. Itu kan syariat ya. Walaupun memang hatinya sakit, pasti sakit. Walaupun hatinya terluka, pasti terluka. Tapi yang terbaiklah lupakan. Kalau memang tobat, kalau ingin masih menerima istrinya sebagai istri, pasangannya, ya udah. Kecuali kalau tidak mau menerimanya, ya dia tinggal menceraikan. Tapi kalau masih cinta atau masih bisa menerima, gitu ya, dengan konsekuensi hati terluka, ya sudah, lupakan dosa-dosa yang telah dilakukan, anggap perbuatan itu tidak ada. Itu islahnya. Islah itu memang sesuatu yang sangat islah itu kan, memaafkan itu kan suatu amalan yang tidak ringan, tapi ketika dikerjakan luar biasa. Ala, ingatlah hei para suami, antanabbahu, ingatlah hei para suami, innalakum, sesungguhnya pada diri kalian tuh, ala nisaikum, ada hak diri kalian, dalam diri kalian tuh, ala nisaikum, ada hak, ala nisaikum haqqan, ada hak-hak istri kalian, walinisaikum, dan pada diri istri-istri kalian, alaikum haqqan, ada hak atas kalian. Fa haqqukum, maka adapun hak kalian, alaihinna, atas diri seorang istri, adapun haknya suami, alaihinna, atas istri. Hak suami apa? Fala yuti'na,
Jangan ia menghamparkan firasyakum, kasur-kasur kalian. Janganlah ia menghamparkan firasyakum, kasur-kasur kalian, man takrahu, kepada orang takrahu yang dibenci oleh kalian. Wala ya'dzanna, dan janganlah ia mengizinkan, ia di sini adalah perempuan ya, si mar'ah. Janganlah ia mengizinkan fi buyutikum, pada rumah-rumah kalian, liman, orang takrahu yang kalian benci. Jadi hak seorang suami yang terletak pada istri, maka istri nggak boleh memberikan firash, kasur, kepada yang dibenci oleh suaminya. Berarti ini ngajak nginep gitu. Berarti nggak boleh mengajak nginep. Ini kan di sini umum ya. Jadi di sini itu bukan hanya mungkin pelaku istri itu berselingkuh ya. Berselingkuh udah pasti. Bukan teman misalkan. Iya, maksudnya di sini umum, bukan hanya selingkuhannya, temannya, tetangganya, ketika keluarganya itu ya. Jadi pokoknya orang-orang yang dibenci oleh suami, yang tidak dikehendaki oleh suami, kata suaminya jangan kasur ini, atau jangan kasur ini diberikan, tempat itu diberikan kepada orang-orang yang saya benci. Jangan ngajak nginep. Jangan ngajak nginep, gitu kan, ngajak nginep. Kalau walaupun orang tuanya ya, temannya. Misalkan suaminya benci, misalkan suami yang nggak soleh gitu kan, ada ya, suami nggak soleh benci ke orang tua istri, terus nggak ngebolehin si mertuanya itu nginep gitu, berarti nggak boleh. Nggak boleh itu, nggak boleh kalau suami nggak mengizinkan. Ini kan kewajiban buat istri ya. Kewajiban buat istri. Di diri suami mungkin itu nggak baik ya. Bukan sesuatu yang baik. Tapi cuman ini kewajiban buat istri. Itu kewajiban buat istri. Andaikan ada suami yang kayak gitu kan, terlepas alasannya apa. Alasannya bisa jadi kan macam-macam, malu, rumah berantakan di sini itu kan. Alasannya juga suaminya misalkan perasa ini rumahnya itu memang jelek gitu kan. Jadi alasannya macam-macam. Jelek ketika dia ada orang atau orang tua atau siapapun itu, dia merasa dirinya itu jatuh ketika melihat rumahnya kayak gini. Maka padahal orang tuanya tidak masalah, nggak apa-apa deh gitu kan, mama mau lihat aja gitu kan, bukan mau apa. Tapi suaminya itu merasa down, psikologis sudah jatuh. Nah itu kan alasannya beda lagi. Adapun misalkan alasan yang lain, alasan lagi renovasi, atau alasan emang benci aja gitu, nggak suka kepada orang tuanya, itu nggak boleh kepada orang yang dibenci, terlepas ya alasannya apa. Ini selagi masih jadi istri harus taat gitu. Ya, itu. Apalagi ini mengizinkan orang-orang yang selingkuhannya, itu udah double haram itu. Itu udah mengizinkan yang bukan mahram masuk ke dalam rumahnya. Itu udah haram. Apalagi sampai di situ ada hubungan khusus, percintaan sampai perzinahan. Wah, itu insyaallah itu haramnya double haram itu. Orang yang boleh masuk saja itu bisa jadi haram, nggak boleh kan? Temannya mau nginap, kata suaminya nggak boleh, itu maka jadi haram untuk istri. Ini yang sudah haram dimasukkan, bahkan diberikan tempat tidur. Wah itu udah gila. Itu perempuan ahlun nar gitu. Saya berzina tempat tidur istrinya itu udah biadab kayak gitu. Wala ya'dzanna, dan juga mengizinkan, dan juga wala ya'dzanna dan ia jangan mengizinkan fi buyutikum, pada rumah kalian, liman, kepada orang-orang takrahuna yang kalian benci. Nah, kalau tadi memang kasur ya, asli kasur tadi itu. Firash, bahasanya kan firash. Jadi jangan hamparkan, jangan berikan tempat tidur kalian kepada orang-orang yang kalian benci. Berarti memang firash, kasur. Kalau yang kedua itu wala ya'dzanna, jangan izinkan fi buyutikum, janganlah ia mengizinkan fi buyutikum, dalam rumah kalian. Berarti ini menginapkan, jangan izinkan dia itu berada di rumah-rumah kalian. Kalau misalkan rumahnya itu milik istrinya, ini kan rumah kalian ya. Nah di sini
Di sini nggak mengizinkan gitu, walaupun itu tuh rumah istri. Suami melarang, tapi rumahnya rumah istri. Kan banyak tuh yang istrinya kaya. Ini wallahu alam ya, mesti dicek lagi nih. Kalau misalkan Ya nggak boleh. Kan gini, suami mengatur. gini, bukan masalah gak boleh. Dari sisi kepemilikan itu kan rumahnya rumah istri, ya kan? Ini bisa dirincikan, dijelaskan. Dari sisi kepemilikan ini rumahnya rumah istri. Tapi dari sisi kewajiban, seorang suami itu mesti memberikan penginapan. Di bab awal dijelaskan kan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu bergaulah dengan perbuatan yang ma'ruf, itu fil mabit, dalam memberikan inapan, wa nafaqah, dan nafkah. Jadi memberikan penginapan, tempat bernaung itu adalah kewajiban bagi suami. Terlepas mau nyari di mana, mau ngontrak boleh. Kemudian mau ngontrak di mamahnya boleh, atau numpang Di rumah istri. numpang dari rumah mertuanya boleh, tapi ada bahasa, mah ini saya mau numpang boleh nggak? Oh boleh. Bayar berapa mak? Oh kemana kok bayar segala? Oh berarti boleh. Cuman si akadnya itu adalah akadnya sodakoh, bukan akad sewa. Maka walaupun itu rumahnya rumah bukan rumah mertuanya, tapi itu tetap dihitung suami itu memberikan tempat naungan, dia menafkahi. Iya. Menafkahi. Nah bagaimana kalau istrinya dia tinggal akad-akadan, dek ini kakak belum punya rumah gitu kan, mau ngontrak, ya bisa aja sih ngontrak gitu kan, tapi ini uangnya nggak cukup, kamu kan punya rumah, nah gimana, rumah kamu mau kakak kontrak nggak, mungkin lebih murah. Nah, jadi ngontrak tuh, jadi rumahnya itu disewa, rumah istri disewa sama suaminya. Oh itu boleh. Kata istrinya, nggak usah lah, ini aja, saya mah sodakoh. Nah, maka itu dihitung rumah tadi itu adalah rumah yang dinafkahi oleh suaminya dengan akad sodakoh. Berarti dihitung rumah suami. Nah, dihitungnya itu adalah hitung di rumah suami. Kepemilikan tetap milik istri, tapi itu juga ada hak suami, karena hak suami tadi. Jadi hak kepemilikan milik istri, cuman dari sisi kebijakan suami, karena itu sudah dihitung nafkah. Hitungannya akadnya bukan akad sewa, tapi akadnya akad sedekah. Itu akad sedekah. Kalau akad sewa bisa aja, nih saya nih dek gitu kan, sewanya per bulan misalkan. Soalnya ini wajib loh, menafkah itu wajib, harus jelas akad-akad itu. Oh iya, yaudah. Oh berarti sewa, berarti itu manfaatnya milik suami. Si rumah itu manfaatnya milik suami. Istri nggak boleh tuh macam-macam gitu kan. Walaupun kepemilikan milik istri, tapi manfaatnya punya suami, kan dia sewa. Nggak boleh. Kalau habis sewa boleh. Nah, gitu kan. Nah, ketika akadnya sedekah ya udah, berarti juga termasuk itu haknya suami. Karena istri sudah memberikan akadnya berupa sedekah, ini sedekahnya, nggak usah bayar. Kasihan. Nah, maka ketika ada orang, ketika suami memerintahkan jangan kasih tempat bagi orang lain, gitu kan, kecuali orang tua kita, teman berarti nggak boleh, maka dia wajib melaksanakannya walaupun itu miliknya milik istri. Tapi walaupun misalkan suaminya itu orang jahat gitu ya, orang yang nggak ini, misalkan benci ke orang tuanya, tetap nggak boleh buat istri itu. Tetap nggak boleh. Nggak boleh memasukkan orang tua. Iya. Itu aturan buat istri. Aturan gitu buat ya? istri. Hukum buat istri kok. Bahkan mungkin suaminya yang salah ya, bukan mertuanya yang salah, suaminya yang salah. Tetap dia taatnya kepada suaminya. Kepada suaminya. Aturan buat istri itu ya, syariat buat istri. Beda lagi suaminya. Beda. Itu. Tapi bukan berarti tidak, istri nggak boleh berbuat bakti kepada orang tua kan? Tetap berbuat bakti dengan cara yang lain. Dan dia tidak boleh taat kepada suaminya. Jangan kasih makan jangan kasih ke orang tua itu kan. Ya kalau harta dia boleh-boleh aja.
Kan la ta'ata fil masyiatil khaliq, tidak boleh ada taat kepada, tidak boleh taat kepada makhluk ketika dia maksiat kepada khaliq. Tapi kalau harta suaminya jangan. Boleh. Kalau harta istri boleh-boleh. Boleh-boleh saja, kan milik dia. Suami nggak boleh tuh mengakang itu. Rumah dia mau dia jual, diberikan ke orang tuanya, boleh. Silakan. Tapi ketika itu kekuasaan suami, ya jangan. Rumah itu kan kekuasaan suami. Iya. Ya kan? Yang jadi kuasa kan suami, maka nggak boleh tuh. Ini dirincikan sama para ulama, jangan menghamparkan firash, tempat tidur kan sesuatu yang sakral ya, bagi suami istri itu kan sakral kan. Kan takut ada apa, ini kan suami istri kan di situ memang tempat tidurnya. Kalau dipakai sama yang lain takut ada apa, kan bau dan sebagainya, kan bisa berbagai macam ini. Mungkin umum juga apa, firash maksudnya kamar kan banyak gitu. Maksudnya di situ nggak boleh ngajak nginep gitu, mungkin lebih kayak gitu. Iya. Maksudnya bukan kamar pribadi, tapi kamar yang lain buat apa, ngisi tamu, nginep. Iya. Nggak boleh. Pokoknya sifatnya itu memberikan hamparan kasur, berarti nginep kan. Nggak boleh penginapan. Kemudian juga nggak boleh mengizinkan orang-orang yang dibenci oleh suaminya di rumah kalian. Berarti bertamu itu juga nggak boleh. Jangan bertamu. Ya, ngajak masuk aja nggak boleh. Nggak boleh, hati-hati. Terus kalau dan memang aturannya kayak gitu. Itu berlaku buat orang aja atau binatang juga? Misalkan suaminya nggak suka sama kucing. Oh iya. Suaminya nggak boleh, nggak suka. Ya iya, itu juga sama. Hati-hati itu. Logikanya manusia aja nggak boleh, apalagi binatang. Binatang tuh nggak ditaklif kan? Tapi istrinya cinta sama kucing. Nah itu wayahna itu kayak gitu.